Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe, dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan bagi kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa cek di channelnya, cek playlistnya, di situ akan tersusun rapi session-session sebelumnya yang pernah gue upload dan episode-episode sebelumnya yang pernah gue upload. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang telah berhasil menjadikan Raja Naga Utara sebagai boneka untuk menjadi budaknya, Xiaoyan lalu berkata, "Kamu akan kunamai Raja Utara," ucap dari Xiaoyan. Boneka itu bergerak setelah mendengar kata-kata dari Xiaoyan. Dia lalu menjawab, "Baiklah Tuan," ucap boneka yang dinamai Raja Utara itu. Boneka ini berbeda dari boneka setan langit di masa lalu. Boneka setan langit tidak memiliki kecerdasan. Mereka perlu dikendalikan oleh Xiaoyan. Namun Raja Utara ini secara otomatis akan menyerang hanya dengan pikiran dari Xiaoyan. Selain itu, dia tidak akan terlihat lamban seperti boneka biasanya saat bertarung melawan orang lain. Tampaknya seperti tidak ada bedanya dengan jika Raja Naga Utara telah dihidupkan kembali. Raja Utara saat ini mungkin sebanding dengan bintang 5 dosen, ucap dari Xiaoyan. Namun Xiaoyan masih merasa sedikit tidak puas. Boneka tidak bisa melepaskan Doki. Itu sepenuhnya bergantung pada kekuatan tubuh fisiknya saat menyerang. Dengan tubuh fisik Raja Naga Utara saat ini, menyempurnakannya dengan api teratai iblis pemurnian tidak akan banyak membantu, ucap dari Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan teringat akan sesuatu. "Mungkin sudah waktunya aku menuju ke tempat itu," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan menemui Cailin di halaman setelah keluar dari kamarnya. Ketika dia melihat Raja Utara di belakang Xiaoyan, tubuh Raja Naga Utara telah mengalami perubahan drastis setelah api teratai iblis pemurnian telah menyempurnakannya selama lebih dari 10 hari. Dengan tubuhnya yang seperti logam hitam, tidak akan ada yang akan mengenalinya sebagai Raja Naga Utara yang terkenal dari suku naga violet kuno hanya dengan memandangnya dengan sekilas. Cailin lalu berkata, "Apakah penyempurnaan itu berhasil?" tanya dari Cailin. Xiaoyan lalu mengangguk. Setelah menjelaskan situasinya secara singkat kepada Cailin, dia membawa Raja Utara ke udara dan dengan cepat bergegas ke alam kosong di luar Pulau Naga. Tidak lama kemudian Xiaoyan dan Raja Utara tiba-tiba di kolam petir. Dia perlu mengandalkan kekuatan petir dari kolam petir ini untuk meningkatkan kekuatan Raja Utara ke tingkat yang benar-benar sempurna. "Ayo pergi," ucap dari Xiaoyan. Tidak seperti dulu, Xiaoyan kali ini lebih santai saat memasuki kolam petir. Dia sudah tidak takut tersambar petir yang kuat dari sana karena sekarang tubuhnya jauh lebih kuat. Xiaoyan tidak berhenti di sepanjang jalan. Dia bergegas ke bagian terdalam dari kolam petir dengan Purifying Lotus Demon Flame melindungi tubuhnya. Kekuatan petir tidak berani menyerang Xiaoyan saat ini. Xiaoyan melirik sekelilingnya yang redup setelah mencapai daerah yang dalam. Dia kemudian mengalihkan pandangannya untuk memeriksa gugusan petir hitam yang tampak seperti naga besar saat perlahan-lahan bergoyang di dalam kegelapan. Bahkan dengan kekuatannya saat ini ekspresinya menjadi lebih serius. Tetapi dia juga merasakan gembira karena jika Raja Utara menyerap petir ini, boneka itu akan bisa mencapai tingkat yang sempurna. Jika itu terjadi, Xiaoyan mungkin bisa bertarung melawan bintang 6 elit Doseng. "Petir setan hitam," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan berhenti di luar wilayah yang dipenuhi petir hitam. Dia mengamati petir hitam yang berkumpul di sana. Siapa yang mengira Black Demon Lighting yang hanya bisa ditarik setelah pil obat tingkat 9 disempurnakan ada dalam jumlah besar di kolam ini. Dunia ini memang dipenuhi dengan segala macam misteri. Kekuatan alam memang tidak bisa diprediksi, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu menggelengkan kepalanya. Tetapi dia tidak segera membiarkan Raja Utara menyerap kekuatan petir. Ada banyak Black Demon Lighting di tempat ini. Jika dia dengan sembarangan mengaktifkan semuanya, petir itu akan sedikit merepotkan untuk dihadapi. Oleh karena itu dia duduk di luar wilayah Black Demon Lighting.
dengan menyilangkan kakinya dan mulai mengamati situasi di kolam petir. Pengamatan ini berlangsung selama 1 jam. 1 jam kemudian Xiaoyan akhirnya menghela nafas lega setelah memastikan bahwa tidak akan ada kecelakaan yang terjadi. Lalu sebuah pikiran melintas di benaknya. Raja Utara di belakangnya mengambil langkah maju tanpa ragu-ragu dan perlahan menuju ke bagian terdalam dari kolam petir. Buar. Raja Utara segera menarik perhatian Black Demon Lighting setelah dia memasuki bagian terdalam dari kolam petir. Petir hitam perlahan-lahan bergoyang di atas kepala Raja Utara. Setelah itu perlahan-lahan Raja Utara mengulurkan tangannya dan menyentuh petir itu. Black Demon Lighting tidak menghindari sentuhan ini. Petir itu bergerak dan dengan kejam menabrak tangan Raja Utara. Tetetor, buar. Tubuh logam hitam Raja Utara tiba-tiba melepaskan kekuatan hisap aneh setelah petir setan hitam menyentuh tangannya. Black Demon Lighting benar-benar tersedot ke dalam tubuhnya. Buar. Kelebat, beledug. Rambut Raja Utara berdiri setelah Black Demon Lighting secara brutal tersedot ke dalam tubuhnya. Percikan hitam mengalir terus berkedip liar di sekitaran tubuhnya. Suara aneh terus-menerus dipancarkan. Xiaoyan agak cemas saat mengamati Raja Utara berlama-lama di dalam kilatan petir hitam. Sesaat kemudian kegembiraan muncul di matanya. Dia merasakan kekuatan yang luar biasa liar dan ganas dari Demon Lighting yang mengamuk di dalam tubuh Raja Utara. Energi liar dan kekuatan itu masuk ke otot, tulang, dan sel-sel Raja Utara. Kekuatan petir memang efektif pada Raja Utara. Dengan menyempurnakan ini, tubuh hitam Raja Utara yang semula kusam menjadi lebih cerah dan otot-otot di tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang dahsyat. Petir itu masih tertarik padanya, tanya dari Xiaoyan. Sebuah pikiran melintas di benak Xiaoyan dan Raja Utara yang telah dikelilingi oleh banyak Black Demon Lighting tiba-tiba menekan kakinya di ruangan kosong. Lalu tubuhnya melesat seperti bola meriam saat ditembakkan. Setelah itu banyak Black Demon Lighting bergerak pada saat yang bersamaan. Black Demon Lighting mengejar Raja Utara dengan kecepatan yang mengejutkan. Setelah itu salah satu dari mereka dengan kejam menabrak tubuh Raja Utara. Pelentar. Sambaran petir menghilang dalam sekejap dan diserap oleh Raja Utara. Tetapi kekuatan besar dari petir membuat Raja Utara terbang sejauh puluhan ribu kaki. Untungnya tubuh fisik Raja Utara telah mencapai tingkat yang menakutkan. Raja Utara bahkan tidak kehilangan selai rambut pun setelah terpental jauh. Setelah itu Xiaoyan membuatnya duduk, membiarkan banyak untayan besar Black Demon Lighting masuk ke dalamnya. Buar. Setelah diperkuat melalui berbagai prosedur dan menyempurnakan Purifying Lotus Demon Flame, tubuh fisik Raja Utara ini relatif menakutkan. Oleh karena itu ia tidak menunjukkan tanda-tanda mencapai batasnya. Bahkan setelah menyerap begitu banyak Black Demon Lighting, tubuh adalah bahan yang paling penting dalam hal memurnikan boneka. Setelah boneka itu berhasil disempurnakan, ia tidak akan bisa menggunakan doki. Jadi ia hanya bisa mengandalkan tubuh fisiknya. Namun tubuhnya yang kuat seperti tubuh Raja Naga Utara sangat sulit ditemukan. Kekuatan Raja Utara akan menjadi bintang 6 doseng dalam waktu setengah bulan, ucap dari Xiaoyan. Dia bersiap untuk menutup matanya dan memulihkan dirinya ketika Black Demon Lighting seukuran lengan tanpa sadar menyerangnya. Akhirnya itu bertabrakan dengan tubuhnya. Petir tadi secara alami tidak menimbulkan banyak bahaya bagi Xiaoyan. Sebuah bibit api merah muda menyapu keluar dari tubuhnya ketika petir itu menyentuh Xiaoyan. Kemudian nyala api iblis melahap petir iblis hitam itu. Api dan kilatan menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit terkejut. Dia baru saja akan mempelajari interaksi Black Demon Lighting ketika dia tiba-tiba merasakan gelombang energi murni yang luar biasa ke dalam tubuhnya. Akhirnya energi ini menyebar ke seluruh anggota tubuhnya. Selain itu Xiaoyan tercengang menemukan bahwa energi murni ini mengandung sedikit perasaan mati rasa ketika mengalir melalui organ internalnya. Percikan aliran listrik diam-diam menyerbunya.
menyebabkan organ-organ di tubuhnya memancarkan perasaan santai yang sangat luar biasa. Xiaoyan lalu berkata, "Ini adalah kekuatan dari Nihility Devouring Flame," ucap dari Xiaoyan. Wah, enak, ucap dari Little Yi yang baru saja muncul di bahu Xiaoyan. Lebih dari selusin Black Demon Lighting dari jarak dekat yang bergegas menuju Xiaoyan dilahap oleh Little Yi yang berada di bahu Xiaoyan saat ini. Beberapa busur petir berwarna hitam melintas di tubuh Little Yi setelah dia menelan lusinan lebih banyak Demon Lighting bersama-sama. Pada saat yang sama, energi murni yang mengejutkan sekali lagi muncul di dalam tubuh Xiaoyan. Kali ini Xiaoyan telah mendapatkan pemahaman tentang sumber energi ini. Detak jantungnya tiba-tiba menjadi lebih cepat. Blood Demon Lighting sangat kejam. Meskipun energi di dalamnya sangat mengejutkan, dia tidak pernah berani berpikir untuk menyerapnya. Xiaoyan dengan kaku mengangkat kepalanya. Dia melihat gugusan Black Demon Lighting yang padat di kejauhan. Karena Little Yi bisa memurnikan dan melahap Black Demon Lighting yang mematikan di mata orang lain, ini telah menjadi sumber nutrisi yang sempurna untuk Little Yi. Di dalam kolam petir alam kosong, Xiaoyan merasa sangat gembira. Dia melihat Little Yi di bahunya, satu-satunya yang bisa menahan serangan energi liar dan keras dari Black Demon Lighting adalah Little Yi. Peletar-peletar berbuar. Ucap dari Little Yi. Tetesan kristal di sudut mulut Little Yi menjadi padat. Akhirnya Little Yi muncul di udara di atas kelompok Black Demon. Masih kurang kenyang. Gua makan semuanya. Demon Lighting api merah melingkar yang memancarkan kekuatan melahap menyebar dari tubuhnya. Setiap helai Demon Lighting yang menyentuh lingkaran api ini akan bertemu dengan gaya hisap yang tidak dapat dilawan. Mereka tidak dapat melarikan diri terlepas dari bagaimana mereka berjuang. Akhirnya mereka semua terbang di sepanjang tepi lingkaran api sebelum memasuki tubuh Little Yi. Black Demon Lighting yang memasuki tubuhnya dengan cepat disempurnakan oleh Purifying Lotus Demon Flame dan kemudian berubah menjadi energi yang sangat murni yang menyebar. Sementara Little Yi dengan liar melahap Black Demon Lighting, Xiaoyan tetap duduk di ruangan kosong. Gelombang demi gelombang energi yang luar biasa murni dan kuat mulai muncul di dalam tubuhnya tanpa peringatan apapun. Dia memfokuskan pikirannya dan mengendalikan energi ini, mengedarkan semuanya di sepanjang rute yang ditentukan oleh metode mantra api. Akhirnya energi ini berubah menjadi doki yang kuat yang bergabung ke setiap bagian tubuh Xiaoyan. Xiaoyan telah menutup matanya dan memusatkan pikirannya. Dia bisa dengan jelas mendengarkan sel-sel yang tidak terhitung jumlahnya di dalam tubuhnya, memancarkan suara yang dipenuhi dengan keinginan dan kegembiraan saat energi ini berpindah-pindah. Hanya satu Black Demon Lighting yang sebanding dengan satu hari pelatihan untuk Xiaoyan. Jika mungkin untuk menyerap semua Black Demon Lighting ini, tidak sulit untuknya mencapai tingkat kelanjutan dari bintang kelima kelas Dozeng, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan mulai memperbaiki dan menyerap energi yang kuat melonjak dari tubuhnya dengan kecepatan yang sangat meningkat. Ada dua somsom seperti pusaran air di dalam lautan petir hitam. Banyak petir hitam muncul di sekitar dua tempat ini, menyebabkan mereka dikelilingi. Terlepas dari seberapa ganas kekuatannya, kedua wilayah itu seperti lubang tanpa dasar yang tidak bisa diisi. Untungnya jumlah petir di dalam kolam petir di alam kosong telah mencapai tingkat yang relatif menakutkan setelah berevolusi selama bertahun-tahun. Kolam petir tersembunyi di dalam alam kosong, bahkan Doseng elit yang sesekali menerobos masuk ke alam ini tidak akan berani begitu saja memasuki kolam petir. Oleh karena itu pelatihan Xiaoyan berkembang sangat lancar tanpa ada yang mengganggunya kali ini. Dalam sekejap mata 1 bulan telah berlalu dengan tenang. Selama 1 bulan ini tidak ada yang tahu betapa banyak petir Black Demon yang telah dimakan oleh Raja Utara dan Little Yi.
Pelahapan besar yang tampaknya tak menyebabkan jumlah Black Demon Lighting di bagian terdalam dari kolam petir ini menjadi jauh lebih redup. Tubuh Raja Utara telah menjadi warna putih yang sedikit lebih dalam setelah menyempurnakan selama 1 bulan penuh. Warna hitam memiliki kekuatan iblis yang tidak biasa. Sepintas itu tampak seperti lubang hitam yang terus berputar. Pada serangan yang mendarat di atasnya akan dilahap oleh lubang hitam itu. Cahaya hitam yang aneh tetap ada di sekitaran tubuh Raja Utara. Dari kejauhan tampak seolah-olah lapisan yang sangat tipis dari baju besi berwarna hitam telah terbentuk di tubuhnya. Armor itu terlihat dalam dan gelap, menyebabkan Raja Utara tampak sedikit misterius. Tubuh Raja Utara saat ini sangat menakutkan. Sepertinya dia akan mampu bertarung setara dengan Doseng bintang 6 yang asli. Selain itu, ia mewarisi pengalaman pertempuran yang kaya dari Raja Naga Utara. Sementara Raja Utara telah memperoleh hasil yang sangat luar biasa. Xiaoyan dan Little Yi yang dengan gila-gilaan melahap Black Demon selama sebulan juga memperoleh keuntungan yang signifikan. Xiaoyan relatif puas dengan manfaatnya, tetapi masalah yang dialami oleh Raja Utara juga terjadi pada Xiaoyan sebulan kemudian. Setelah kekuatannya telah naik ke tingkat menengah dari bintang kelima dari kelas Doseng, tubuh Xiaoyan tampaknya telah mengembangkan perlawanan untuk Black Demon Lighting. Peningkatan kekuatannya dari sebelumnya telah berkurang. Jadi dia tidak punya pilihan selain mundur dari kondisi pelatihannya saat ini. Xiaoyan membuka matanya. Ada juga busur hitam, samar petir yang berkedip di dalamnya. Mulutnya sedikit melebar saat raungan petir rendah dipancarkan dari tenggorokannya. Xiaoyan yang melihat ini dia lalu berkata, "Hah?" Xiaoyan keheranan melihat ini. Udara yang berisi beberapa petir hitam dilepaskan dari mulut Xiaoyan. Naga besar itu bisa bangkit hanya dengan pikiran dan melepaskan kekuatan penghancurnya yang menakutkan, yang akan membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Mata Xiaoyan mengamati Raja Utara yang tubuhnya tampak tertutup kristal hitam. Dia lalu berkata, "Sempurna," ucap dari Xiaoyan. Jari Xiaoyan menyentuh lengan Raja Utara. Dari sentuhan ini dia mengerti bahwa jika seekor naga besar tersembunyi di ototnya, ada 10 atau lebih dari mereka yang tersembunyi di kulit Raja Utara. Mata Xiaoyan beralih ke Little Yi setelah mengamati Raja Utara. Penampilan Little Yi tampaknya tidak banyak berubah, tetapi tampaknya ada busur hitam petir yang hadir. Raja Utara telah mencapai batasnya. Black Demon Lighting tidak bisa meningkatkan kekuatannya lagi. Tubuhnya juga mulai terbentuk. Perlawanan terhadap energi Black Demon, efek dari terus berlatih akan sangat berkurang, ucap dari Xiaoyan. Sesaat kemudian dia akhirnya merasa ingin pergi. Setelah pergi selama 1 bulan, Cailin dan yang lainnya menjadi sedikit khawatir. Ini mungkin tempat yang bagus untuk berlatih, tetapi tidak mungkin baginya untuk tinggal di sini lebih lama lagi saat ini. Xiaoyan lalu berkata, "Waktunya kita pergi," ucap dari Xiaoyan dengan lembut sambil menghela nafas. Saat kilatan hitam berkedip melalui kolam, mereka bergerombol menuju wilayah gelap di tengah dari segala arah. Tekanan aneh meningkat saat mereka mendekati wilayah gelap. Pada akhirnya langkah Xiaoyan tiba-tiba berhenti. Mereka terkejut saat mereka menatap ke tengah lautan petir. Seekor naga besar yang tampak terbuat dari emas berada di tempat itu. Petir emas melesat dari permukaan tubuhnya. Xiaoyan lalu berkata, "Ini adalah 9 petir emas misterius yang hanya bisa ditarik oleh pil emas tingkat 9. Pil obat tingkat 9 tertinggi," ucap dari Xiaoyan. Sedikit penjelasan. Peringkat 9 petir emas misterius setara dengan Purifying Lotus Demon Flame atau bahkan Nihility Devouring Flame. 9 petir emas misterius ini hanya akan muncul setelah menyempurnakan pil emas tingkat 9. Oke, lanjut. Banyak makhluk Black Demon Lighting tiba-tiba berbalik dan menyerang Xiaoyan. Sepasang sayap muncul di punggung Xiaoyan dan dengan cepat dia mundur saat makhluk Black Demon Lighting mulai menyerangnya. Sepasang mata dingin tanpa emosi dari naga menatap Xiaoyan. Naga petir emas melebarkan mulutnya.
petir emas setinggi 1000 kaki melesat menyusul Xiaoyan. Xiaoyan mengembalikan tubuhnya. Majestic Doki dengan cepat berkumpul di permukaan tubuhnya. Xiaoyan mengeluarkan Raja Utara untuk menangkis serangan petir ini. Semua buar. Petir itu menghancurkan pusaran Doki di permukaan tubuh Xiaoyan. Tapi untungnya Yi kecil dengan cepat melangkah maju, melepaskan kekuatan melahap petir itu. Terap gue. Si kecil melahap petir emas itu. Energi yang sangat besar melonjak masuk ke tubuh Xiaoyan. Tiba-tiba terdengar suara trak buar. Mata Xiaoyan buru-buru beralih ke arah Raja Utara. Terlihat permukaan tubuh Raja Utara tertutup petir emas dan mengalami retak. Melihat itu Xiaoyan berkata, sungguh 9 petir emas misterius yang sangat menakutkan. Bahkan tubuh Raja Utara tidak bisa untuk menahannya, ucap dari Xiaoyan. Melihat itu Xiaoyan lalu melambaikan tangannya dan buru-buru memasukkan Raja Utara ke dalam cincin penyimpanannya. Yi kecil di bahunya melepaskan kekuatan melahap hingga batasnya. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar, energi yang besar melonjak ke dalam tubuhnya. Xiaoyan lalu berkata, aku telah menerobos. Banyak busur petir besar tiba-tiba meledak dari tubuh besar naga petir emas. Melihat itu Xiaoyan lalu berkata, aura spiritual sedang berkumpul. 9 petir emas misterius ini sepertinya sedang mencoba membentuk roh, ucap dari Xiaoyan. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Gua tidak lupa untuk berterima kasih pada kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan selalu berterima kasih buat kalian yang telah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan itu semua membuat kita sebagai tim atau kru bersemangat untuk terus berkarya dan membuat yang terbaik untuk kalian semua. Dan bagi kalian yang suka akan alur BTTH yang gua bawain, atau kalian merasa wah ini lumayan lah, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Dan kalau misalkan kalian suka atas pembawaan gua yang agak nyeleneh sedikit, nanti kita remix ya, insya Allah kita remix. Dan terima kasih, semoga sehat selalu buat kalian beserta keluarga, dan assalamualaikum, dadah.